Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Darsana. Pengertian darsana. Kata tatul berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata tat yang artinya itu. Maksudnya adalah hakikat atau kebenaran, disebut juga dengan tetness. Dalam sumber lainnya, kata tatu juga berarti falsafah atau filsafat agama. Dalam ajaran tatu, kebenaran yang dicari adalah hakikat Brahman atau Tuhan, dan segala sesuatu yang terkait dengan kemahakuasaan Tuhan, seperti yang disebutkan dalam buku Teologi Hindu. Kata tatwa berarti hakikat tentang tat atau itu, yaitu Tuhan dalam bentuk nirguna Brahman. Tatwa adalah suatu istilah filsafat agama yang diartikan kebenaran yang sejati, didasari dengan perenungan, dengan pemikiran yang cemerlang, agar sampai kepada hakikat dan sifat kodrati. Tatwa atau dalam ilmu modern disebut filsafat. Secara khusus, filsafat disebut dengan darsana. Kata darsana berasal dari urat kata dars yang artinya memandang. Selanjutnya menjadi kata darsana atau kata benda yang artinya penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Sistem filsafat Hindu. Dalam perkembangan agama Hindu atau kebudayaan Weda, terdapat 9 cabang filsafat yang disebut dengan Nawa Darsana. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Astika, merupakan kelompok yang mengakui Weda sebagai ajaran tertinggi, dan Nastika, yaitu kelompok yang tidak mengakui Weda sebagai ajaran tertinggi. Terdapat 6 cabang filsafat yang mengakui Weda sebagai ajaran tertinggi, disebut dengan Saddarsana. Bagiannya yaitu 1. Nyaya, 2. Samkhya, 3. Yoga, 4. Mimamsa, 5. Vaisesika, dan 6. Vedanta. 3 cabang filsafat yang menentang Weda yaitu 1. Jaina, 2. Charwaka, dan 3. Buddha atau agama Buddha. Istilah Nawa Darsana sebenarnya adalah penggabungan Saddarsana dengan filsafat Nastika, yaitu aliran filsafat yang tidak mengakui Weda sebagai ajaran tertinggi. Filsafat ini disebut dengan Nastika atau filsafat heterodok. Bagiannya yaitu 1. Filsafat Charwaka. Charwaka tidak pernah percaya kepada surga dan neraka, dan juga tidak percaya dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena aliran ini bersifat ateis, Charwaka menitik beratkan untuk mencari kesenangan duniawi. 2. Filsafat Jaina. Aliran Jaina artinya memperoleh kemenangan dalam menghadapi tantangan duniawi. Pendiri aliran ini adalah Mahavira yang nama aslinya adalah Wardamana. Aliran filsafat yang bersifat ateis ini percaya bahwa seseorang dapat mencapai kebebasan rohani seperti guru mereka. 3. Filsafat Buddha. Filsafat Buddha didirikan oleh pengikut Sang Buddha, yaitu Siddhartha Gautama dari dinasti Sakya. Ajaran filsafat Buddha meliputi Catur Arya Satyani, yaitu 4 kebenaran mulia, Pratitya Samutpada atau 12 hal yang menyebabkan penderitaan, dan Astamarga, yaitu 8 jalan yang benar. Filsafat Astika yang dikenal dengan Saddarsana bagiannya yaitu 1. Nyaya Darsana, diajarkan oleh Resi Gautama. 2. Vaisesika Darsana, diajarkan oleh Resi Kanada. 3. Samkhya Darsana, diajarkan oleh Kapila Muni. 4. Yoga Darsana, diajarkan oleh Maharshi Patanjali berdasarkan ajaran dari guru beliau yang bernama Gaudava.
dan menyusun Yoga Sutra yang merupakan acuan tentang Raja Yoga. 5 Mimamsa Darsana diajarkan oleh Jaimini yang merupakan murid dari Vyasa berdasarkan bagian ritual kitab Weda. 6 Vedanta atau Brahma Sutra diajarkan oleh Maharshi Badarayana atau Maharshi Vyasa. Saddarsana, 1 Nyaya Darsana. Ajaran Nyaya didirikan oleh Maharshi Aksapada Gautama yang menyusun Nyaya Sutra. Terdiri atas 5 adhyaya atau bab yang terbagi atas 5 pada atau bagian. Kata Nyaya berarti penelitian, analitis, dan kritis. Ajaran ini berdasarkan pada ilmu logika, sistematis, kronologis, dan analitis. Nyaya berarti argumentasi, di mana di sana lebih dominan mengembangkan intelektual, analitik, hagis, dan epistemologis. Sistem filsafat Nyaya menekankan aspek logika dan nalar dengan pendekatan ilmiah dan realisme. Oleh karena itu, sistem filsafat ini disebut dengan Nyaya Widya atau Tarka Sastra, ilmu logika dan nalar. Bagian dari filsafat Nyaya yaitu 1. Pramana Sastra, merupakan ilmu logika dan epistemologi. 2. Hetu Widya, yaitu ilmu penyebab atau evolusi. 3. Wada Widya, yaitu ilmu debat atau Dharmatula. 4. Anwiksiki, yaitu ilmu studi kritis. Filsafat Nyaya merupakan sistem pertama di India yang meletakkan fondasi kuat untuk ilmu logika dan realisme. Filsafat Nyaya mengajarkan bahwa pengetahuan valid dunia eksternal dan hubungannya dengan pikiran dan roh adalah satu-satunya jalan untuk mencapai moksa atau kebebasan. Jika seseorang mempunyai teknik-teknik logika berpikir dan mampu melaksanakan secara penuh dalam hidup ini, ia akan lepas dari segala bentuk penderitaan. Tujuan tertinggi dari filsafat Nyaya adalah moksa, yaitu berhentinya secara absolut segala penderitaan. Dalam kata lain, suka tanpa wali duka. Filsafat Nyaya adalah filsafat hidup yang berhubungan dengan studi logika dan epistemologi. 2. Vaisesika Darsana. Ajaran Vaisesika dipelopori oleh Maharshi Kanada yang menyusun Vaisesika Sutra. Meskipun sebagai sistem filsafat pada awalnya, namun dalam perkembangannya ajaran ini menjadi satu dengan Nyaya. Vaisesika berarti karakter pembeda atau perbedaan. Oleh karena itu, filsafat Vaisesika berpaham realisme pluralis yang maknanya adalah kebinekaan adalah jiwa alam semesta. Paham Vaisesika tentang kebinekaan dibahas secara mendalam terhadap sistem yang dipandang sebagai esensi dari sebuah benda. Sistem ini diakui sebagai sistem yang paling menonjol dalam pembahasan alam semesta. Vaisesika dan Nyaya merupakan sistem filsafat yang mempunyai sistem metafisika yang tidak jauh berbeda. Keduanya menerima pembebasan atau moksa jiwa individu sebagai tujuan terakhir. Keduanya memandang kebodohan dan kegelapan atau avidya sebagai penyebab penderitaan dan kemalangan. Keduanya percaya bahwa pembebasan atau moksa hanya bisa dicapai melalui pengetahuan yang benar tentang realitas. 3. Samkhya Darsana. Ajaran ini dibangun oleh Maharshi Kapila. Beliau menulis Samkhya Sutra. Di dalam sastra Bhagavata Purana disebutkan nama Maharshi Kapila, putra Dewa Huti, sebagai pembangun ajaran Samkhya yang bersifat teistik. Kata Samkhya berarti pemantulan, yaitu pemantulan filsafati. Ajaran Samkhya bersifat realistis karena di dalamnya mengakui realitas dunia ini yang bebas dari roh.
disebut dualistis karena terdapat dua realitas yang saling bertentangan tetapi bisa berpadu, yaitu Purusa dan Prakrti. Tradisi Samkhya adalah dualistis dan ateistik yang mempercayai dua prinsip independen tertinggi, yaitu Purusa sebagai kesadaran dan Prakrti sebagai material, dan tidak memerlukan konsep Tuhan dalam evolusi dunia. Samkhya menganut teori sebab akibat. Semua efek material merupakan modifikasi atau parmaina dari Prakrti. Oleh karena itu, teori ini disebut dengan Prakrti Parmaina Karana Vada. 4. Yoga Darsana. Ajaran yoga dibangun oleh Maharsi Patanjali dan merupakan ajaran yang sangat populer di kalangan umat Hindu. Ajaran yoga merupakan ilmu yang bersifat praktis dari ajaran Weda. Yoga berakar dari kata yuj yang berarti berhubungan, yaitu bertemunya roh individu atau atman atau purusa dengan roh universal atau paramatman atau maha purusa. Maharsi Patanjali mengartikan yoga sebagai Citta Vritti Nirodha, yaitu penghentian gerak pikiran. Kitab Yoga Sutra terbagi atas 4 bagian dan secara keseluruhan mengandung 194 sutra. Patanjali adalah orang pertama yang menyusun sistematis dari praktek yoga. Bukunya Patanjali Yoga Sutra. Namun Patanjali Yoga Sutra bukan berarti penyatuan, tetapi upaya spiritual untuk mencapai kesempurnaan melalui pengendalian tubuh, indria, dan pikiran. 5. Mimamsa Darsana. Ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharsi Jaimini, disebut juga dengan nama lain Purwa Mimamsa. Kata Mimamsa berarti penyelidikan. Artinya di sini adalah penyelidikan sistematis terhadap Weda. Mimamsa secara khusus melakukan pengkajian pada bagian Weda, yaitu Brahmana dan Kalpa Sutra. Sumber ajaran ini tertuang dalam Jaiminiya Sutra. Kitab ini terdiri atas 12 adhyaya atau bab yang terbagi ke dalam 60 pada atau bagian, di mana isinya adalah aturan tata upacara menurut Weda. Kata Mimamsa berarti menganalisa dan memahami seluruhnya. Sistem filsafat Mimamsa berkaitan dengan Weda. Tujuan utama sistem filsafat ini adalah untuk mempertahankan dan memberikan landasan filsafat ritualisme bagi kitab suci Weda. Mimamsa percaya terhadap adanya dewa-dewa yang disembah melalui upacara korban suci. Mimamsa menekankan ajaran Weda pada aspek tindakan atau karma. Tujuan akhir Mimamsa adalah sorga. Secara tradisional, sistem Mimamsa disebut dengan Purwa Mimamsa, yang berarti ajaran-ajaran yang lebih awal, dan Vedanta disebut dengan Uttara Mimamsa, yang berarti ajaran-ajaran yang belakangan. 6. Vedanta Darsana. Ajaran Vedanta sering juga disebut dengan Uttara Mimamsa, yaitu penyelidikan yang kedua, karena ajaran ini mengkaji bagian Weda, yaitu Upanishad. Kata Vedanta berakar dari kata Veda dan Antah, yang berarti akhir dari Weda. Sumber ajaran ini adalah kitab Vedanta Sutra atau dikenal juga dengan Brahma Sutra. Pelopor ajaran ini adalah Maharshi Vyasa atau dikenal juga dengan nama Badarayana atau Krishna Dvipayana. Vedanta yang sumbernya dari Upanishad berisi ungkapan agung atau Mahawakya, yaitu Aham Brahman Asmi. Artinya, aku adalah Brahman. Tatwam Asi, kau adalah aku. Sarwam Kaludam Brahman, semuanya ini adalah Brahman. Keempat ungkapan inilah yang melahirkan konsep monisme. Demikianlah pembahasan materi tentang darsana sebagai filsafat agama Hindu. Semoga materi ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan awal untuk mampu memahami tentang darsana
sebagai filsafat Hindu. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.